Feb, kita ini kan dulu pernah podcast ya di atas Yes. ya. Sekarang kita ada di One Studio, lokasinya lebih prime. Dan kita disponsori sama Versailles nih. Gimana nih duduk di sini, Feb? Enak banget, nyaman banget. Rasanya kayak aman-nyaman gitu sih. Iya, iya. Bahannya juga bagus. Oke, Feb. Terima kasih loh udah mau hadir di podcastnya Sinergi ya. Thank you for having me. Jadi activity Feb nih sekarang nih apa saja nih yang Feb lagi kerjain apa ya? Ya sebenarnya kalau masih syuting atau pekerjaan masih jalan terus. Tapi sekarang Feb itu lebih fokus ke Empower Now. Jadi ini movement yang Feb bikin dulu dari beberapa tahun yang lalu sebelum ikut Miss Universe sebenarnya. Tapi sampai sekarang masih jalan dan we aim to keep on growing. Kita banyak ada kelas-kelas untuk anak-anak difabel, kita juga ada kelas-kelas untuk korban KDRT. Jadi ini something yang kita Feb pingin grow lagi dan semoga hopefully dalam beberapa waktu ke depan bisa kerja juga dengan brand-brand lain untuk lebih mengembangkan sosialnya kita. Welcome to SOS Podcast, tempat orang-orang hebat bicara. Welcome to SOS Podcast, Sinergi Open Talk Session, tempat orang-orang hebat bicara. Nah, kali ini kita bertemu dengan Miss Universe ya. Miss Universe tahun 2023 dan sekarang terus berkiprah bahkan juga ke sosial ya, yang tentunya sangat kita hargai karena ketenarannya Feb juga untuk membantu orang-orang yang disability ya. Orang-orang yang susah juga Feb juga banyak bantu ya. Feb bisa ceritakan nggak perjalanan Feb menjadi Miss Universe 2003 dan pengalaman yang paling berkesan pada saat itu apa gitu? Sebenarnya Feb di ajang kecantikan itu mulai dari umur 18, Pak. Oh. Jadi waktu pas banget lulus SMA, waktu itu ada opportunity untuk ikut Miss Global Indonesia pertamanya. Itu waktu Feb masih umur 18. Feb itu waktu itu kontesan yang paling muda untuk ikut kompetisi itu. Paling muda. Jadi coba aja, belum ada training, belum terlalu ngerti ajang kecantikan anti beauty pageant itu seperti apa, tapi Feb mikirnya udah take a chance aja coba. Dan syukurlah dari kompetisi itu Feb menang juara 1. Akhirnya kompetisi di Filipina waktu itu. Dapat top 20, best evening gown sama Miss Photogenic. Dari situlah Feb jatuh cinta dengan industrinya beauty pageant gitu. Even dari dulu umur 11 itu Feb suka nonton Miss Universe. Oh, memang sudah. Iya, emang sudah sama mama tiap tahun pasti nonton Miss Universe gitu. Kita pasti nungguin. Jadi untuk akhirnya ikut dunia pageant ternyata kayak mungkin Miss Universe bisa ya gitu. Dari selesai Miss Global, Feb tekunin sekolah dulu, kuliah, dan waktu selesai kuliah, waktu lulus tuh 2 atau 3 hari sesudah dinyatakan lulus skripsi, langsung Feb audisi untuk Miss Universe gitu. Dan syukurnya lagi ikut Miss Universe juara 1 dan kemarin berkompetisi di El Salvador. Dari panggung Miss Universe, Feb juga aktif bidang sosial kan ya sekarang ya. Bagaimana cerita awalnya hadirnya Empower Now itu? Jadi dari dulu Feb itu emang diajarin lah oleh orang tua untuk selalu give back. Tapi ada satu momen di mana Feb itu bantuin ada anak umur 6 tahun yang korban KDRT. Nah dari situ Feb merasa, dari itu kita bantu dari counseling, kita juga sempat ke sidang untuk menuntun anak ini dan keluarganya. Jadi kita pimpin gimana caranya biar mereka tuh bisa dapat justice lah, keadilan. Dari situ Feb merasa bahwa ini sesuatu yang seharusnya anak umur 6 tahun tuh nggak pernah ngerasakan. Feb itu waktu di persidangan ngerasain, jadi Feb itu duduk sebelahnya, Feb itu anaknya itu umur 6 tahun, dan yang abusernya itu di ruangan yang sama. Dan Feb bisa lihat dan belaganya tuh kayak tidak bersalah gitu loh, Pak. Dan Feb merasa kayak pasti ada lebih banyak orang kecuali dia yang pasti udah ngerasain ini. Dan ini bukan tempat di mana anak umur 6 tahun tuh biasanya mereka harusnya main sama temen-temennya atau jalan-jalan. Kenapa anak ini kok bisa di situasi ini gitu. Dari situ Feb merasa I need to do something gitu. Nggak bisa diem aja. Dan dari dialah terinspirasi Empower Now gitu. Yang abuser itu orang tuanya sendiri kan? Iya, papa angkat. Papahnya kan? Papa angkatnya dia. Ya. Strategi apa yang dipakai dalam Empower Now itu untuk membekali peserta agar bisa mandiri,
baik secara keterampilan maupun berwirausaha ya. Jadi Empower Now itu kita fokus dengan edukasi, Pak. Jadi gimana caranya kita bisa mengedukasi orang. Seperti misalnya korban KDRT. Kita juga ada kelas untuk mengajarkan misalnya mereka hobi masak. Gimana caranya kita ngajarin mereka, oke, dari hobi masak ini gimana dijadikan bisnis. Jadi agar mereka bisa provide dan cari uang sendiri. Karena misal kalau korban KDRT kebanyakan kenapa mereka masih di posisi itu karena mereka bergantung dengan suaminya misalnya. Karena uangnya yang menghasilkan suaminya. Tapi kalau si ibunya bisa menghasilkan sendiri, itu adalah salah satu celah atau way out untuk dia memulai hidup yang baru. Jadi itu salah satunya yang kita lakukan dan juga dengan anak-anak difabel. Jadi Empower Now bekerja bareng dengan Layak School untuk ngajarin gimana anak-anak difabel untuk berpose atau bekerja di dunia entertainment sebagai model gitu. Karena kadang-kadang kalau anak-anak difabel itu orang tuanya suka ada yang malu, Pak. Jadi minder, malu. Justru kita ajarin bahwa sebenarnya anak-anak mereka tuh capable banget dan justru spesial banget. Dengan mereka bisa perform fashion show, photoshoot, akhirnya orang tuanya tuh udah nggak malu lagi, justru anaknya dibiarkan tampil dan bersinar. Jadi itu something yang very deep di Empower Now adalah gimana kita bisa kasih edukasi biar orang-orang itu makin improve lah gitu, Pak. Kita juga ada planning sekarang untuk anak-anak difabel untuk belajar masak juga gitu. Karena meskipun mereka ada special needs atau kebutuhan khusus, mereka masih ada passion. Jadi mungkin yang nggak suka modeling, suka masak juga bisa. Gimana kita bisa mengasah untuk mereka lebih be themselves. Jadi mungkin habis ini Sinergi dan Empower Now bisa bersinergi ya Pak ya? Bisa, pasti. Saya nggak tahu loh. Kalau itu baru cerita ini baru saya tahu. Gitu. Tapi mereka punya basis tempat atau gimana? Kita ada tempatnya. Jadi untuk Layak School mereka ada tempatnya sendiri. Tapi kita juga di Empower Now kita sering ada kelas-kelas Pak. Jadi kita misalnya kelas cooking. Kita sewa studio cooking. Nanti mereka datang, kita ada gurunya. Sama dulu kalau misalnya untuk sebelumnya untuk korban KDRT, kita datang ke kampungnya. Kita datang, kita set, nanti mereka semua ngumpul, kita ajarin gitu. Karena kadang-kadang kalau buat misalnya korban KDRT atau misalnya kita mau orang yang banyak nih Pak, untuk mereka transport kan nggak susah. Jadi kita yang akan datang ke mereka biar menggampangkan mereka gitu. Bagaimana cara mengikuti photoshoot kelas Febian Nicole? Kalau ikut untuk yang anak-anak difabel bisa register dari Layak School. Jadi Feb itu salah satu guru di Layak School sana. Jadi kita itu sekarang batch-nya lagi ongoing. Kalau misalnya ada mungkin orang tua yang mau anaknya didaftarin bisa mungkin bisa kontak atau bisa nunggu tahun depan. Tapi kalau untuk Feb langsung juga bisa chat Empower Now. Jadi ada di Instagramnya Empower Now, bisa langsung DM aja. Apa pesan yang ingin Feb sampaikan kepada generasi muda? Untuk tidak gampang menyerah sih. Dan itu menurut Feb sesuatu yang emang secara general, nothing comes easy. Apapun yang kita lakukan itu ada apa yang kita tabur akan kita tuai. Jadi kalau kita emang bekerja keras dan apalagi kita bekerja keras dengan intens dengan niat yang bagus, itu hasilnya juga akan lebih positif. Dan apapun yang kita lakukan harus selalu membantu orang lain. Jadi buat Feb pun meskipun kita mau bikin bisnis atau Feb pun jadi beauty pageant, harus ada benefit untuk orang lainnya gitu. Kita sekarang masuk ke sesi yang kedua, this or that ya. Mana yang lebih prefer ya? Latihan catwalk atau latihan public speaking? Public speaking. Kenapa? Kalau public speaking, salah satu kita bisa komunikasi, yang paling penting adalah suara kita. Jadi kalau kita bisa komunikasi dengan baik dan kita bisa menyampaikan message kita dengan clear, menurut Feb itu jauh lebih bermanfaat dan itu bisa dipakai untuk sehari-hari. Kalau catwalk mungkin hanya di panggung ya dilihatnya, tapi kalau public speaking, even kita ngobrol aja atau meeting ataupun di sekolah presentasi itu makes a difference. Jadi Feb lebih milih untuk public speaking sih. Ya penting ya, cara berkomunikasi. Betul. Oke, belajar skill baru atau mengasah skill yang sudah ada? Wah susah nih. Mungkin kalau buat Feb dua-duanya, tapi Feb suka belajar orangnya. Belajar ya. Tapi kalau meskipun belajar, tetap harus ditekunin. Jadi jangan belajar tapi setengah-setengah. Kalau belajar, kita nggak pernah telat untuk learn something new. Tiap kita harus selalu bisa adaptasi, apalagi sekarang banyak knowledge yang kita bisa belajar dengan gampang, dengan handphone, teknologi. Jadi untuk selalu belajar, keep on growing itu something yang Feb selalu lakukan. Belajar dan mengasah ya. Yes. Habis belajar jangan ditinggalin, belajar dipraktekkan, biasa kan, supaya makin lama makin bagus ya. Yes. Oke, lebih nyaman jadi MC di panggung atau tampil nyanyi? Kan Feb juga kan punya single juga kan? Iya, betul. Lebih nyaman nyanyi.
Nyanyi. Karena mungkin dari dulu kecil emang hobi ya Pak ya. Oh. Jadi untuk nyanyi di panggung itu happy aja gitu. Ya. Oke, di akhir episode ini, Feb ingin sampaikan closing statement apa kepada generasi muda? Yang penting belajar terus sih, karena banyak yang kita harus pelajarin dan juga apalagi ketemu dengan orang-orang hebat misalnya seperti Pak Ismet dan banyak bos-bos lain di Sinergi. Feb banyak belajar. Jadi buat Feb pun sebagai anak generasi muda itu something yang mungkin Feb kalau belum tentu bisa belajar di sekolah, ya kan? Jadi meskipun kita sekolah, tapi kita juga harus bisa networking, belajar dari orang-orang di sekitar kita, karena experience itu juga sangat penting. Jadi itulah pesannya dari Feb. Oke, thank you Feb. Makasih Thank you. Pak. Thank you.